Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas bab 13 dari buku E-Learning and the Science of Instruction yang berjudul Learning Together Virtually. Pada bab ini ada dua pembahasan utama, yaitu kolaboratif atau comparative learning dan computer supported collaborative learning atau CSCL. Apa sih yang dimaksud dengan collaborative learning? Collaborative learning adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Kriteria suatu pembelajaran kolaboratif dinyatakan sukses ada 3. Yang pertama, saling ketergantungan sosial. Artinya, hasil pembelajaran dan nilai dari setiap anggota tergantung pada pembelajaran dan pencapaian rekan satu timnya. Yang kedua, tujuan hasil atau hasil yang diharapkan dari kolaborasi. Kerja kolaboratif biasanya dirancang untuk mempromosikan satu atau kedua hasil pembelajaran individu atau kualitas proyek. Dan yang ketiga ada kualitas dialog kolaboratif, yang dimana Fonseca dan Chi pada tahun 2011 mengusulkan bahwa kegiatan pembelajaran kolaboratif yang efektif harus melibatkan dialog selama pembelajaran yang mencakup kontribusi substantif dari semua pihak tanpa mengabaikan peserta. Selanjutnya, apa itu Computer Supported Collaborative Learning atau yang disebut dengan CSCL? CSCL adalah pendekatan pedagogis di mana pembelajaran dilakukan melalui interaksi sosial menggunakan komputer atau melalui internet. Jenis pembelajaran ini ditandai dengan berbagi dan konstruksi pengetahuan di antara para peserta menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi utama mereka atau sebagai sumber daya bersama. CSCL dapat diimplementasikan dalam pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Selanjutnya, contoh CSCL sebagai sarana daring pembelajaran sosial. Adanya wiki, email, online conference, chat, social network, dan blog. Nah, pada bagian ini akan dipaparkan beberapa riset terkait CSCL. Riset yang pertama, apakah pembelajaran problem solving lebih baik dilakukan dengan cara CSCL atau secara mandiri? Penelitian menunjukkan bahwa CSCL paling cocok diimplementasikan untuk tugas-tugas kompleks yang tidak jelas, di mana tidak ada solusi tunggal yang tepat. Beberapa contohnya termasuk mengembangkan rencana perawatan pasien atau merancang situs web bisnis kecil. Riset yang kedua, apakah kolaborasi dan pembelajaran individu lebih baik dilakukan dengan cara face-to-face atau synchronous chat kolaborasi? Peneliti menunjukkan kolaborasi virtual menghasilkan proyek yang lebih baik daripada kolaborasi tatap muka. Kolaborasi tatap muka menghasilkan pembelajaran proses yang lebih baik daripada kolaborasi virtual. Riset yang ketiga, apakah keputusan tim lebih baik di lingkungan virtual team atau face-to-face? Peneliti menunjukkan secara keseluruhan kelompok yang dimediasi komputer mencapai solusi yang lebih tepat 63% daripada kelompok tatap muka kurang dari 20%, asalkan tim komputer diberikan waktu diskusi yang cukup. Riset keempat, bagaimana representasi pada software mempengaruhi kerja kolaboratif. Tidak ada perbedaan dalam kualitas solusi atau hasil post-test keseluruhan. Konvergensi ide yang lebih besar dalam esai diantaranya mereka yang menggunakan peta pengetahuan. Selanjutnya, riset yang terakhir, bagaimana peran dan tugas mempengaruhi hasil CSCL. Peneliti menunjukkan dengan menambahkan peran moderator, diskusi kasus terjadi lebih dalam hanya ketika siswa lain menghasilkan solusi alternatif. Nah, itu merupakan hasil riset CSCL. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang collaborative learning dan CSCL. Bye-bye.